Mu'adz bin Jabal, cendekiawan muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu, terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, dan jika bicara, maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Dialah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fikih atau keahliannya dalam soal hukum. Keahlian dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkan ia berhak menerima pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanya oleh beliau, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz?" "Kitabullah," ujar Mu'adz. "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam kitabullah?" Tanya Rasulullah pula, "Saya putuskan dengan sunnah Rasul," ujar Mu'adz. "Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah, saya pergunakan fikiranku untuk berijtihad, dan saya tidak akan berlaku sia-sia." Maka berseri-serilah wajah Rasulullah. Sabda beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana yang diridhoi oleh Rasulullah." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, saya sungguh sayang padamu. Maka jangan lupa setiap habis sholat ucapkan, Ya Allah, bantulah daku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadat dengan ikhlas padamu." Tepat sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak manusia untuk memahami makna yang agung ini, yang maksudnya ialah bahwa tiada daya maupun upaya dan tiada bantuan maupun pertolongan kecuali dengan pertolongan dan daya upaya dari Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Mu'adz. Maka beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu'adz?" "Di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman, ya Rasulullah," ujar Mu'adz. "Setiap kebenaran ada hakikatnya," ujar Nabi pula. "Maka apakah hakikat keimananmu?" Mu'adz berkata, "Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi lagi dengan langkah lainnya. Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya. Dan seolah-olah kusaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedang penduduk neraka menderita siksa dalam neraka." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Memang kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan." Mu'adz pernah berpesan kepada sahabatnya, "Shaum dan berbukalah, lakukan sholat dan tidurlah. Berusahalah mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Serta jauhilah doa dari orang-orang teraniaya." Menurut Mu'adz, ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Katanya, "Pelajarilah segala ilmu yang kalian sukai, tetapi Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkannya lebih dulu." Sekarang tibalah ajalnya. Mu'adz dipanggil menghadap Allah, dan dalam sakaratul maut, saat itu Mu'adz pun mengucapkan perkataan yang menyingkapkan dirinya sebagai tokoh mukmin yang besar. Sambil matanya menatap ke arah langit, Mu'adz munajat kepada Allah yang maha pengasih, "Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu
Tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan. Lalu diulurkanlah tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut. Dan dalam keberangkatannya ke alam gaib, masih sempat ia mengatakan, "Selamat datang wahai maut, kekasih tiba di saat diperlukan." Dan nyawa Mu'adz pun melayanglah menghadap Allah. Kita semua kepunyaan Allah, dan kepadanya kita kembali.